Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah Minggu 19 Juli 2020. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan dalam Kristus. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita melakukan NKB nomor 1, ayat 1 dan ayat yang kedua, Hai Kristen nyanyilah. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat, silahkan duduk. Marilah saudara-saudara sidang jemaat, kita membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara responsorial. Saya akan membacakan ayat ganjil, sidang jemaat membacakan ayat yang genap. Aku hendak menggagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaan. Semara kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sambut menyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus, ikhlas, dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama kami, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita menyambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah dengan menyanyi dari NKB nomor 11 bait 1 dan 2. Berhala
dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat hidup baru. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sambil kita berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 34 ayat 1. Setiamu Tuhan. Kita masuk dalam persembahan. Sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami peroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah
supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami, sidang jemaatmu di sini dan di mana-mana. Amin. Kita siapkan NKB 126 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat kekasih Tuhan untuk pengakuan iman, saya jemput kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang merupakan bagian terpenting dalam keberadaan kehidupan kami, karena menerangi kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12. Roma 12 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sejak semula Allah menciptakan segala sesuatu berbeda, termasuk kita yang diciptakan sebagai manusia. Ada perempuan dan ada laki-laki. Begitu juga dengan segala ciptaan yang lain yang diperlengkapi dengan segala apa yang menjadi potensi di dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara, dari setiap perbedaan, tidak semua pula dapat dikatakan sebagai karunia. Oleh sebab, katakanlah misalnya soal hal keyakinan, iman, percaya. Kita di Indonesia memiliki beberapa agama yang tentu masing-masing meyakini dan punya cara dan jalan yang ditempuh. Dalam hal perbedaan agama, saudara-saudara, maka kita tidak bisa mengatakan itu karunia. Karena bagi keyakinan percaya kita, saudara-saudara, mempergunakan karunia adalah upaya yang juga harus dinyatakan dalam rangka memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena itu di tengah-tengah segala keberadaan kehidupan sebagai satu persekutuan, selalu harus dijiwai akan hidup yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan sejak awal telah menciptakan kita dengan karunia-karunia yang berbeda. Nah, dalam pembacaan kita sangat jelas, saudara, ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia melayani. Nah, dikatakan setiap kita, dari anak kecil sampai orang besar, bahkan orang yang sudah lansia sekalipun, kita telah diperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda. Semua itu adalah kekayaan bagi kita sebagai orang percaya yang harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Karena ini Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang senantiasa memerintahkan agar kita menggunakannya, dan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Suatu persekutuan dapat kokoh dan terus akan bertahan sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan, apabila dia selalu dalam satu kesatuan, tetapi oleh sifat kesatuan itu menghimpunkan akan banyak energi, banyak potensi yang olehnya sanggup untuk menghadapi segala apapun.
Kadangkala saudara-saudara, ini yang kita tidak sadari. Sesungguhnya banyak potensi yang kita miliki, karunia yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, tetapi kita tidak mempergunakannya dengan baik. Ada begitu banyak kekayaan yang seharusnya memperkaya keberadaan kehidupan kita sebagai umat dalam satu persekutuan jemaat. Kalau itu dipergunakan secara baik dan dikelola secara bertanggung jawab, maka kita tidak akan merasa lemah dalam berbagai kehidupan yang kita jalani. Kita tidak akan menjumpai akan apapun yang menjadi tantangan kita, lalu membuat kita menjadi lemah. Tidak dipungkiri dalam segala keberadaan kehidupan kita, Jemaat Immanuel, saya yakini masing-masing memiliki karunia yang luar biasa. Dari anak-anak kecil sampai kepada yang dewasa, bahkan lansia sekalipun, ada yang memiliki karunia pintar menyanyi, ada yang memiliki karunia bahkan menyampaikan firman Tuhan, dan banyak yang memiliki potensi bahkan mengembangkannya di tengah-tengah pengajaran, baik itu di sekolah-sekolah maupun di sekolah yang informal. Nah, mari saudara-saudara, apa yang kita miliki ini akan menjadi sesuatu yang kita kembangkan di tengah-tengah keberadaan kehidupan dalam persekutuan kita, karena judul dari persekutuan kita saat ini, bagaimana kita menggunakan karunia berdasarkan iman. Jangan kita kuburkan dari potensi yang kita miliki. Jangan kita seolah-olah memendam dari karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Lalu seperti kita kelihatan orang yang tidak mau melakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu ke depan kita akan kiranya selalu mempergunakan potensi kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang kita selalu alami dalam kehidupan yang kita jalani, tanpa saling memperlengkapi satu dengan yang lain, tanpa saling menguatkan, tanpa saling menopang, tanpa saling memberi sumbangsi dari karunia yang ada pada kita, maka kita akan kehilangan termasuk pengharapan sekalipun. Tuhan menghendaki agar kita mempergunakan potensi atau karunia yang ada pada kita, sehingga yang satu diperlengkapi dengan yang lain, kekurangan yang satu ditutupi oleh orang yang lain. Itulah hakikat keberadaan kehidupan kita selaku gereja, selaku persekutuan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini sangat menekankan
agar mempergunakan karunia yang Tuhan berikan itu secara ikhlas. Atau dengan kata lain, kita mempergunakan secara bertanggung jawab. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita dalam pengembangan kehidupan persekutuan selaku satu jemaat. Biarlah kesadaran ini akan senantiasa menjadi bagian untuk menumbuh kembangkan hidup persekutuan kita di lingkup jemaat maupun rayon-rayon ataupun kategorial. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan satu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah yang penuh kasih setia dan selalu mencurahkan berkat-Mu bagi kami, menopang akan segala perjalanan kehidupan kami, tetapi juga terus memperlengkapi kami. Dikala kami lemah, Engkau memberi kekuatan bagi kami. Dikala kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, Firman-Mu menopang kami. Bahkan dalam menjalani kehidupan hari-hari, masa-masa yang akan datang, bahkan masa depan kami yang kami tidak mampu ketahui, iman percaya kami terus sungguh-sungguh meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk jalinan persekutuan yang boleh kami alami saat ini, dan sungguh kami nikmati. Di dalamnya kami percaya janji Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Karena itu menguatkan kami, menopang kami untuk boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Dan biarlah dari segala talenta, dari segala karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami, boleh kami pergunakan secara bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu datang membawa untuk seluruh keberadaan setiap anak-anak jemaat Tuhan, dari yang bayi sampai yang telah lanjut usia sekalipun, dan juga bahkan mereka yang masih dalam kandungan. Biarlah masing-masing terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa menikmati akan kasih dan rahmat Tuhan yang terus mereka alami. Tuhan yang akan selalu memperlengkapi setiap apapun dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, khususnya untuk tugas tanggung jawab bagi mereka yang menekuni akan pekerjaan oleh yang dipercayakan di tengah-tengah setiap masing-masing keberadaan kehidupan mereka. Mohon Tuhan Engkau Allah yang selalu memperlengkapi dari apapun yang mereka perlukan, terutama kekuatan iman, percaya dan harap. Hanya kepadamu melandasi akan segala tugas tanggung jawab yang mereka emban, sehingga dikerjakan dengan segala yang baik, penuh tanggung jawab, karena diletakkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan memberkati apapun tugas pekerjaan setiap anak-anak-Mu, bahkan di tengah-tengah pengembangan akan karir yang senantiasa mereka jalani. Buka peluang bagi mereka untuk semakin bertumbuh, dan karena itu diperhitungkan di tengah-tengah segala
tugas pekerjaan dimanapun, dalam instansi apapun yang mereka boleh jalani. Tuhan memberkati masing-masing. Bahkan bagi jemaatmu yang menekuni akan segala usaha di bidang apapun yang mereka jalani, mohon Tuhan Engkau Allah yang selalu hadir, mengaruniakan segala kemampuan bagi mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Beri petunjuk untuk menikmati segala peluang pengembangan usaha yang mereka lakukan agar meraih sukses dan keberhasilan dalam bidang usaha apapun. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu, baik sebagai pribadi dalam hidup rumah tangga maupun dalam berbagai rencana-rencana untuk hari esok masa depan mereka, Tuhan memberkati. Teringat kami akan saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami membawa Nyonya Esther Mendaun, Nyonya Matius Tato Tando, Nyonya AM Domingos, Nyonya Oni Oimatan, Nyonya Yohana Pola, Nyonya Damita Pare, Nyonya Damaris Subah, Nyonya Malona Salasa, Nyonya Tersia Kategu, Nyonya Martina Danda, Bapak Martin Sampe, Bapak Ferdinand Umpenawani, Bapak Paulus Lomo, Nyonya Kori Randan, Nyonya Lucia Falin, Bapak Daniel Duma Panggalo, masing-masing dengan beban pergumulan sakit yang mereka derita Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan mereka, mengaruniakan sukacita, mengaruniakan damai sejahtera di hati masing-masing dan pemikiran mereka. Terlebih dari itu, segala upaya untuk boleh menikmati pemulihan melalui makanan dan minuman obat-obatan, Tuhan mohon kiranya berkat-Mu, Engkau Allah yang menjamah dari setiap apapun upaya yang mereka lakukan, agar oleh kuat kuasa dan berkat Tuhan dan di dalam nama Yesus disembuhkan akan masing-masing beban sakit yang mereka derita. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, demikian juga mereka yang terbebani oleh berbagai tekanan-tekanan dalam menjalani hidup ini. Mari Engkau ambil alih dari setiap beban pergumulan mereka dan memberi jalan keluar, memberi kelegaan bagi mereka, berkat-Mu tercurah bagi mereka. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam segala keberadaan kehidupan mereka, yang juga menikmati akan anugerah Tuhan melalui pertambahan usia, dan juga dalam ulang tahun pernikahan yang mereka jalani sejak sepekan hingga saat ini. Tuhan, Engkau kiranya terus mengaruniakan rahmat kasih-Mu, memberkati masing-masing kehidupan yang Tuhan karuniakan, dan biarlah sukacita mewarnai di hari-hari yang Tuhan boleh perkenankan bagi mereka, bahkan memperlengkapi mereka dengan berkat-Mu yang selalu menopang iman, percaya dan harap mereka, bahkan hidup takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk segala keberadaan kehidupan anak-anak kekasih dalam perjuangan mereka untuk memasuki dunia pendidikan. Tuhan, mohon kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka, dan karena itu selalu terbuka keberhasilan bagi mereka untuk menuntut ilmu di jenjang apapun yang mereka jalani. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kekasih dalam perjuangan mereka mencari pekerjaan. Tuhan membuka peluang bagi mereka dan memberi jalan agar mereka boleh meraih dari apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah upaya mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk segala upaya kerja, tugas pelayanan yang kami lakukan selaku
persekutuan jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba urapan penatua diaken pendeta, berkati hamba-hamba pelayan-Mu yang setia dalam mengabdikan diri dalam bidang apapun pelayanan yang mereka jalani. Tuhan kiranya memberkati, dan dalam segala keberadaan kehidupan kami selaku jemaat Tuhan yang hidup di tengah-tengah berbagai kondisi, tantangan yang kami alami, yang kami hadapi. Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu untuk selalu boleh menyatakan akan kasih Tuhan, membawa sukacita, membawa damai di tengah-tengah keterpurukan bangsa kami, baik itu yang mengalami tanah longsor, banjir, maupun berbagai bencana yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mengaruniakan kasih dan berkat-Mu bagi mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala perjalanan kehidupan yang Engkau karuniakan, bahkan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh panitia pemilihan penatua dan diaken. Semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, dan sungguh masih dalam upaya terus boleh melakukan segala tahapan. Biarlah Allah yang akan selalu membimbing, menguatkan dan memampukan mereka melakukan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa membawa anak kekasih Nita Payung Tasik dalam segala keberadaan kehidupannya, dalam persiapannya untuk menghadapi ujian skripsi pada hari Senin 20 Juli di UHO. Mari Tuhan, Engkau perlengkapi anak kekasih. Engkau Allah yang mengaruniakan segala apapun yang dibutuhkan serta yang terbaik boleh dipersiapkan, sehingga ia dengan segala kelegaan menghadapi apapun yang boleh diperhadapkan dan mempertanggungjawabkan nama Tuhan yang diagungkan, sukses dan keberhasilan yang boleh diraih. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Otniel Waruwu dan juga Mikael Simatupang, yang dalam segala upaya mereka akan menjalani tes calon taruna Perkip pada hari Kamis 23 Juli 2020 di BKN. Mohon Tuhan, Engkau juga perlengkapi anak-anak kekasih kami. Engkau beri segala apapun yang terbaik, sukses dan keberhasilan yang Tuhan boleh nyatakan kepada anak kekasih kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk segala upaya pekabaran Injil bagi suku Mornene. Keselamatan Tuhan kiranya dinyatakan tengah-tengah kehidupan suku ini. Ini kami Tuhan yang datang bermohon serta membawakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Kiranya Tuhan senantiasa menopang akan segala tugas pekerjaan mereka. Dan juga dalam berbagai tantangan yang diperhadapkan, termasuk dalam upaya penanganan wabah COVID-19, berkati pemerintah, tenaga medis, dan juga para aparat, dan siapapun, bahkan kami selaku masyarakat, boleh mengambil bagian dalam masyarakat. Sungguh kami boleh saling menyatakan segala keperluan untuk menangani dan menghadapi dari apa yang menjadi tantangan kami bersama. Tuhan memimpin, Tuhan mengendalikan dari setiap apapun yang diperhadapkan kepada kami. Damai sejahtera Allah yang kiranya akan selalu menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kami. Berkati gereja Tuhan dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan, dimanapun Tuhan utus, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan boleh menjadi buah pemberitaan
dari gereja Tuhan di mana saja. Ini kami yang datang bermohon Bapa, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat, juga tamu-tamu jemaat yang sempat hadir di jam kedua ibadah hari ini. Mari menyimak warta jemaat. Informasi lain ada termuat dalam lembaran warta. Kami langsung pada halaman kelima, penyampaian dan penegasan. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu persiapan khususnya untuk kategorial, untuk pengurus mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dan akhirnya sidang atau rapat anggota untuk pemilihan pengurus baru. Karena itu selamat mempersiapkan diri untuk kategorial, dan khusus untuk lansia, persiapan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 5 sore di rumah keluarga Nyonya Damaris Taruk Pasila. Kemudian nomor 5, niat nikah saudara Selgi Mukti Aji dengan saudari Foni Sari Pirade, pengumuman pertama. Dan Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja pada hari ini, rayon 7 dan 8 minggu depan akan beribadah jam 4 sore. Sedangkan rayon lain silahkan memperhatikan jadwal yang ada di warta jemaat. Dan yang terakhir, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah saat ini laki-laki 69, perempuan 63, total 132 orang. Demikian informasi jemaat. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat menikmati hari Minggu yang cerah ini. Baik jemaat kekasih Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput berdiri sambil kita puji nama Tuhan. NKB 128 bait 1 dan 2. sukacita dan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar untuk kehidupanmu tiap-tiap hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita mendendangkan nyanyian Kidung Baru nomor 128 bait 3 dan 4. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.